Shalom semuanya. Shalom. Apa kabar? Sehat, luar biasa, semakin oke. Kurang semangat. Apa kabarnya? Sehat, luar biasa, semakin oke. Pagi ini kita akan mulai pelajaran kita, tapi sebelum kita berdoa. Siapa yang mau membuka? Bila. Ya Tuhan, kami ingin belajar berkatilah pelajaran ini dan berikanlah manfaat dalam kami bisa mendapatkannya dari kata Yesus. Amin. Kita buka Alkitab kita. Lukas berapa terakhir kita? 15. Lukas 15 ayat 11. Oh, ini anak yang belum sudah. Jadi kita masuk ke 16 ayat 1 sampai 13. Perumpamaan tentang bendahara yang tidak dijual. Kita mulai. Yesus berkata kepada murid-murid, ada orang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, "Apa ini yang aku dengar tentang engkau? Bila aku menjawabkan atas apa yang engkau kelola, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara." Kata bendahara itu di dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat, tuanku, memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara, mencangkul aku tidak kuat, mengelus aku malu." Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu yang dipanggil seorang demi seorang yang berikan kepada tuannya, katanya kepada yang pertama, "Berapakah utangmu kepada tuanmu?" Jawab orang itu, 100 tampayan minyak. Katanya kepada orang itu, "Terimalah surat untukmu. Duduklah dan tulislah segera 50 tempayan." Kemudian ia berkata kepada yang kedua, "Berapa utangmu?" Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, "Terimalah surat utangmu dan tulislah 80 pikul." Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik, sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Aku berkata kepadamu, ingatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Siapa yang setia dalam hal kecil, setia juga dalam hal besar. Siapa yang tidak benar dalam hal kecil, tidak benar juga dalam hal besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal kamu yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Jikalau kamu tidak setia mengenai harta orang lain, siapakah yang akan memberikan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, sebab ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Oke. Masih ingat ini lagu Burung Pipit yang Kecil? Ya, kita nyanyikan dulu. Burung Pipit yang Kecil. Burung pipit yang kecil, dikasihi Tuhan, terlebih diriku
apa? Tuhan memelihara hidupku. Ya, Tuhan memelihara hidupku. Kisahnya siapa? Naaman. 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 Siapa Naaman? Raja Panglima Raja Aram. Panglima Raja Aram. Kenapa ya kondisinya seperti itu? Dia sakit kusta, dia sakit kusta sehingga dia bingung mau berobat kemana, karena sakit kusta itu sakit kutukan, ya, seperti kutukan, dia tidak bisa disembuhkan. Nah, sehingga ada saran dari pembantunya, pembantu istrinya, yang dia disuruh kemana? Disuruh ke Mana dia disuruh pergi? Temuin siapa? temui Nabi Elisa. Ya, menemui Nabi Elisa ke Yerusalem. Ya. Nah, disuruh pergi ke sana menemui Nabi Elisa. Ternyata sampai di sana tidak disambut dengan baik. Dia berharap dia disambut dengan baik karena dia seorang panglima. Ya, dia merasa pangkatnya sudah tinggi, jadi harusnya dia disambut dengan baik. Tapi ternyata yang disuruh Nabi menemui Elisa siapa? Nabi menemui Naaman siapa? Asistennya. Disuruh ngapain dia? Sana nemui Disuruh mandi mandi di sungai. Berapa kali? 7 kali. 7 kali. Awalnya dia izinkan, nggak mau. Apa-apaan jauh-jauh saya datang, cuma disuruh mandi 7 kali, nyemplung 7 kali. Apa-apaan ini? Nah, tapi asisten si Naaman membujuk. Akhirnya dia mau dan dia sembuh, ya. Karena dia mau. Kalau dia tidak mau, sembuh nggak? Tidak. Oke, itu sekilas pertemuan kita minggu lalu. Minggu ini si Sia belum masuk juga ya. Ada yang tahu kabarnya udah nyampe di mana? Katanya besok ada sekolah terus. Besok tanggal 19. Tapi udah ada di transport belum? Belum. Paling masih di sini Bapak. Berarti minggu depan mungkin ya, karena besok sudah Jumat. Pasti dia berpikir tanggung. Istirahat dulu. Oke. Yang penting dia sehat-sehat, kalian tahu kabarnya. Kalau nggak tahu kabarnya itu yang bahaya. Ya. Nah, tadi pagi siapa yang sarapan? Sarapan. Siapa yang nyiapin sarapan kalian di rumah? Mama. Ya, orang tua kan. Jadi pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita ini tidak hanya hal-hal yang kita rasakan aja seperti kesehatan. Itu pemeliharaan Tuhan kayak mujizat. Wah, aku sembuh dari sakitku. Tuhan juga pelihara kita melalui orang lain. Kalian sebagai anak, Tuhan pelihara juga melalui orang tua. Kan? Kalian bisa sampai sekarang ini kelas 5 itu karena orang tua. Dirawat, dibesarkan. Ada yang lahir langsung bisa ambil makannya sendiri. Langsung ke dapur nih, nggak ada kan? Ya, harus digendong, dimandiin sampai sekarang. Nah, itu bentuk pemeliharaan Tuhan. Tuhan. Itu gambarannya tentang pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Tidak hanya melalui mujizat saja pemeliharaan Tuhan, tapi juga dengan orang-orang di sekitar kita. Kalau kita sakit, ya, kita diberikan dokter atau suster atau perawat untuk merawat. Nah, itu juga pemeliharaan Tuhan, bisa melalui orang lain. Di sini Bapak mau menampilkan ada sebuah cerita Kiki si elang pemberani. Simak ya. Oke. Di puncak gunung yang tinggi ada sebuah sarang elang yang nyaman. Seorang yang nyaman. Pasti ini hangat sekali. Biasanya kalau ini burung itu bikin sarang, dia di tengah-tengahnya itu bulu-bulunya yang halus-halus itu rontok biasanya, biar hangat. Di sana tinggal Elera. Siapa namanya?
Elera itu nama ibunya kan. Tinggal Elera induk elang yang bijaksana. Dan anaknya yang kecil namanya Kiki. Kiki suka sekali meringkuk di sarang, menikmati hangatnya bulu Elera dan memandangi awan yang bergerak di langit biru. Dia nyaman di sana. Setiap pagi Elera akan terbang tinggi mencari makanan untuk Kiki. Kiki selalu kagum melihat Elera melesat di udara. Ya, elang itu biasanya kalau terbang cepat, seperti anak panah yang cepat. Kapan aku bisa terbang seperti ibu? Pikir Kiki dalam hati. Suatu hari Elera duduk di tepi sarang, menatap Kiki dengan tatapan penuh kasih. Kiki, sudah waktunya kamu belajar terbang, kata Elera lembut. Kiki terkejut. Belajar terbang? Itu terdengar menakutkan, katanya. Karena dia belum pernah meninggalkan sarangnya sejak dia menetas. Sampai bulunya sudah lengkap. Dia terlalu nyaman di atas karena hangat, terus disediain makanan setiap hari ya, disuapin, yang nyari makanan hidupnya. Enak gak hidupnya? Enak gak ngapa-ngapain kan, santai aja di rumah, mama bapaknya yang kerja ya kan? Semua disediain, dibeliin baju, dibeliin sepatu, dibeliin tas, minta handphone dikasih, nyaman hidupnya di rumah. Kiki menggigil, tapi ibu, bagaimana kalau aku jatuh? Loh, dia kan burung, ya. Dia kan burung elang. Kenapa dia berpikir seperti itu? Bagaimana kalau aku tidak bisa? Kiki membayangkan dirinya terjatuh jauh ke bawah, perutnya terasa mual sampai dia ketakutan. Elera mengerti ketakutan Kiki. Mamanya mengerti kalau si Kiki takut. Dia mendekat, lalu dengan lembut mendorong Kiki ke tepi sarang. Mendorong dia ke tepi sarang. Kiki terhuyung, kakinya kehilangan pijakan. Ia menjerit kecil, lalu mulai terjatuh. Dia terjatuh. Jatuh dari atas gunung. Angin menerpa bulunya. Kiki mengepakkan sayapnya secara naluriah. Nah, jadi itu spontan, dia terbuka sayapnya. Mencoba menahan diri agar tidak jatuh. Ia mengepak-ngepak dan mengepak lagi. Dikepakkannya terus sayapnya. Elera terbang di sampingnya memberikan semangat. Ayo Kiki, jangan takut. Rentangkan sayapmu, ikuti ibu. Suara Elera menenangkan Kiki sedikit. Kiki meniru gerakan sayap ibunya. Sabar ibu. Perlahan Kiki mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Sayapnya menangkap angin. Ia tidak lagi terjatuh. Kiki mulai melayang, lalu terbang. Rasanya luar biasa. Kiki terbang melingkari Elera. Hatinya penuh sukacita. Ia melihat pemandangan indah dari atas. Di atas gunung-gunung, hutan hijau, dan sungai yang berkelok-kelok. Semua itu tidak akan ia lihat jika ia terus bersembunyi di sarang. Elera tersenyum bangga. Lihat Kiki, ibu tahu kamu bisa. Sama seperti Tuhan memelihara kita. Kadang dia membiarkan kita menghadapi tantangan, tapi itu semua untuk kebaikan kita, agar kita bisa menjadi lebih kuat dan berani. Kiki mengangguk, hatinya penuh rasa syukur dan kepercayaan. Ya. Jadi dari kisah ini ya, kita bisa belajar bahwa pemeliharaan Tuhan itu tidak selalu tentang kenyamanan. Ya. Terkadang Tuhan izinkan hal-hal yang tidak kita senangi itu terjadi. Mungkin kamu kehilangan mainan kesukaanmu, atau hal-hal yang menyenangkan di hidupmu itu diambil orang lain. Ternyata itu tidak enak, tapi justru itu mengajari kita untuk lebih kuat, syukur. Ya. Jadi pemeliharaan Tuhan untuk membuat kita kuat, bukan selalu membuat kita nyaman. Jadi pemeliharaan Tuhan itu
untuk supaya kita kuat, bukan supaya kita nyaman. Kalau kita nyaman, nanti rasa syukurnya kurang, ya, karena sudah terlalu nyaman, lupa mengucap syukur. Kadang-kadang masalah itu membuat kita bisa mengucap syukur. Karena apa? Ketika masalahnya berlalu, kita dapat solusi, jadi rasa syukur itu muncul. Terima kasih Tuhan, aku bisa melewati masalah ini. Nah, kayak Agri juga kan, banyak menghadapi tantangan juga kan, padahal masih SD. Ya, gimana kabar Bapak? Sudah mendingan? Nah, ya, sudah mendingan ya. Didoakan terus. Ya, itu juga sebagai tantangan. Syukur terus, walaupun menghadapi hal-hal yang sulit. Nah, jadi pertemuan kita hari ini kita akan belajar banyak hal. Bagaimana kita supaya bisa menghadapi masalah dengan rasa syukur, supaya kita bisa merasakan pemeliharaan Tuhan. Nanti ada Bapak ceritakan sebuah kisah, ya, kisah yang cukup sedih yang dialami seorang anak perempuan. Sini juga kita belajar mengulik, ya, ayat Alkitab yang akan mengajari kita tentang bagaimana caranya bersyukur. Terus bagaimana kita bisa peduli kepada orang lain, nah, melalui pelajaran hari ini. Nah, kita akan masuk kegiatan inti kita. Bapak mau bacakan satu kisah, didengarkannya. Ada seorang anak perempuan di kelas 5, namanya Siska. Siapa namanya? Siska. Dia kelas 5, sama kayak kalian ini. Ayahnya baru saja kehilangan pekerjaan. Artinya apa itu? Kalau kehilangan pekerjaan, ya, nganggur, nggak punya penghasilan lagi berarti ayahnya si Siska. Kalau bapak itu di rumah disebut apa? Kepala keluarga. Sebagai kepala dia sudah tidak punya penghasilan, sehingga mereka harus berhemat. Uang jajan Siska dikurangi. Kita bikin aja, biasanya dia dikasih 10.000, sekarang jadi 5.000, hilang separuhnya. Kalau 5.000 jajan di tempat Budi dapat apa? Nasi airnya nggak minum, berarti ya seret banget ya. Kalau 10.000 mungkin bisa sama minum. Siska dipotong di jajan. Dan dia tidak bisa lagi ikut les musik kesukaannya. Ya, karena tadi ekonomi mereka lagi sulit. Karena bapaknya nggak kerja lagi, barusan dipecat dari pekerjaan, uang jajannya dikurangi, dia tidak bisa ikut les, nggak bisa les lagi. Dia suka musik. Teman-temannya sering pamer mainan baru. Waduh, sedih banget ya. Bertubi-tubi. Bapaknya hilang kerjaan, jajannya dipotong, tidak bisa ikut les lagi. Lihat teman-teman lagi punya mainan baru di sekolah, ya kan? Mainan penghapus gasing, ya, beli 10 dia, teman dia nggak bisa beli penghapus. Ya, lagi musim nggak itu? Penghapus, ya kan? Pamer-pamer mereka. Si Siska cuma bisa lihat-lihat doang. Membuat Siska merasa sedih, malu, dan mulai berpikir, apakah Tuhan masih sayang padaku? Mengapa teman-temanku punya segalanya, sedangkan aku tidak? Mulai dia mengeluh. Apakah Tuhan tak sayang sama aku? Kok cobaannya begitu keras? Bapak kehilangan kerjaan, aku udah gak bisa les, jajan pas-pasan. Itu pun untuk istirahat pertama doang. Istirahat kedua dia udah gak punya jajan. Kalau minum mungkin bisa bawa dari rumah. Apakah doaku tidak didengar? Semakin mengeluh lagi. Apakah doaku tidak didengar? Dia rajin berdoa mungkin. Rajin berdoa, rajin ibadah. Kok hidupnya jadi sulit? Di sini dari kisah Siska ini, kalau misalnya kalian yang mengalami, bagaimana perasaan?
Kuat nggak kalian? Tidak. Jadi Bapak mau ngajak kalian punya empati ya. Dengan cara apa? Di sini ada sudah Bapak siapkan. Nanti kalian bisa diskusi. Kalian itu mencari atau menganalisis tentang masalah Siska. Kalian udah dengar tadi kan kisahnya? Coba Bapak tanya sedikit. Apa yang dialami Siska tadi? Bapaknya kenapa? Dipecat. Terus apalagi? Uang jajannya dipotong. Terus dia tidak bisa les ya, musik kesukaannya. Terus dia tidak bisa lagi beli mainan karena dilihatnya teman-temannya pamer-pamer mainan ya. Di kelas kalian pernah nggak kayak gitu? Temannya pamer-pamer kotak pensil yang bisa tulis. Nah, pernah ya? Ya, iri nggak? Kenapa kalian nggak beli? Nggak ada duitnya juga mungkin ya. Karena udah dibeli kan nggak ada kotak pensil gimana. Kadang-kadang hal kayak gitu membuat jengkel. Nah itu yang dirasakan Siska. Bayangin tuh. Oke. Nah di sini ada soal LKPD, lembar kerja peserta didik. Kalian diskusi. Ada beberapa soal. Ini ada ceritanya juga sudah ada di sini. Kalau misalnya nanti lupa dibaca ulang. Ini kalian kerjakan, kalian berdiskusi. Cari di situ ada ayat-ayat Alkitabnya juga, baca, dibuka. Silakan dikerjakan. Oke. Didiskusikan ya. Jangan satu orang yang kerja. Mungkin ada yang buka ayat Alkitabnya, ada yang bagian nulis. Saran Bapak sih jangan Rila yang nulis ya, karena tulisan Rila agak bagus, bukan jelek tapi agak bagus. Tulis nama kalian di sini, nama berdua kan, karena si nama kelompoknya mau dibikin apa terserah. Nah sekarang langsung aja, nanti aja nama kelompok kalau bingung. Yang dibaca benar-benar pertanyaannya, bukan yang dialaminya tapi perasaannya. Kira-kira perasaan apa dalam kondisi seperti ini? Perasaan apa yang muncul? Perasaan itu kayak senang, bahagia, itu perasaan. Bukan apa yang dialami, tapi sebutkan 3 perasaan negatif. Negatif itu berarti hal yang tidak baik. Ya. Sebutkan 3 perasaan negatif yang dialami Siska. Perasaan. Kalau misalnya kalian dalam kondisi seperti ini, perasaan apa aja yang muncul?
Masa Siska butuh pekerjaan? Itu bapaknya yang butuh. Menurut lo, apa yang menjadi kebutuhan Siska saat ini? Kebutuhan Siska ya, bukan kebutuhan bapaknya. Hal yang benar-benar dia perlukan untuk hidup. Apa yang menjadi keinginan Siska, hal yang dia ingin agar merasa senang atau sama seperti ayahnya? Uang, mainan, mimpi, Apa yang menjadi keinginan Siska? Sama seperti temannya, bukan ayahnya kamu. Dia aja yang baca. Temannya. Apa yang menjadi keinginan Siska, hal yang dia inginkan agar merasa senang atau sama seperti ayahnya? Mengikuti les musik, mengikuti uang jajannya bertambah, uang jajannya bertambah, mengikuti les musik, mengikuti les musik, dan Nah juga kita nyari lagi tuh kan tuh nyari itu berapa ayat 25 sampai 4. Ini tentang kelahiran. Itu dibaca, lalu dilihat tuh soalnya minta apa. Karena itu aku dikasih kepadamu dengan akan hidupmu mengenai minum selama kau tempat tidurmu mengenai apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih berarti daripada makanan dan tubuh itu lebih berarti daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di udara yang tidak menabur, tidak menuai dan tidak mengumpul dalam lubang, namun Bapamu di surga memberi mereka makanan. Bukankah kamu jauh lebih berharga daripada burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang Udah dibaca dulu sampai selesai. Kalau sudah dibaca, namun aku berkata kepadamu dan segala pemeliharaan yang pun tidak berpahala seindah salah satu dari itu. Jadi jika untuk dilakukan
Karena itu janganlah khawatir. Janganlah khawatir dan berkata apakah yang akan kau mintakan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kau mintakan. Sungguh itu cara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Padahal Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah, kebenarannya, dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa yang Tuhan sudah tahu tentang kita? Saatnya jam kedua dimulai. It's time to begin the second hymn. Saatnya jam kedua dimulai. It's time to begin the second hymn. Dan
hal yang tidak baik yang muncul. Sedih, kecewa, sama apa nih? Malu. Oke, bisa. Sedih, mungkin dia sedih karena 3 hal. Keadaan dia tadi, bapaknya hilang pekerjaan, uang jajannya dipotong. Kecewa ini mungkin karena dia tidak bisa mainan dan tidak bisa les lagi. Malu mungkin karena Dia tidak beli mainan. karena teman-temannya banyak yang mainan, mainan baru. Oke, itu perasaannya. Kita tahu ya perasaannya, bukan keadaan, perasaan. Apa yang menjadi kebutuhan Siska saat ini? Uang. Jadi harus tahu kebutuhan dengan keinginan. Kebutuhan, bukan keinginan. Ini keinginan siapa? Kamu terus dia butuh uang untuk membeli makanan, baju, pakaian. Apa yang menjadi kebutuhan Siska saat ini? Hal yang benar-benar ia perlukan untuk hidup. Uang. Kebutuhan uang. Karena memang dari ceritanya ini memang uang menjadi permasalahan utama. Ya, bapaknya hilang pekerjaan, jelas uangnya tidak Ada. Jajannya dipotong karena uang. Tidak bisa les karena uang. Ya, tidak bisa beli mainan karena Uang. Maksudnya uang. Dia benar-benar butuh uang. yang ketiga. Apa yang menjadi keinginan? Kan di sini kebutuhan, di sini keinginan. Paling menjawab uang jajannya bertambah. Terus les musik. Ini keinginannya dia. Keinginan itu hal yang dia pengen. Ya, dia pengen jajannya tidak dipotong. Oke. Nah, ini mencari ayat. Nomor 1. Kalian sudah baca tadi Matius 6 ayat 25 sampai 24. Ya, membandingkan kita dengan ciptaan apa yang benar Tuhan? Belum berdarah. Ini belum berbicara. Coba kita lihat ini ya, kita baca ya. Matius 6. Karena burung-burung di udara. Oke, berarti benar. Burung-burung di udara. Dan apa ini? Bunga bangku juga. Bunga Bunga bangku. bakung. Dan rumput di padang. Ya, ada juga. Tulis disuruh belajar dari burung pipit. Burung pipit itu tidak nanam, tidak menabur, kata juga tidak nanam. Pernah lihat burung pipit nanam padi? Tidak. Atau nanam apa gitu? Enggak kan? Pernah lihat burung pipit nyambul? Tidak. Sapi dia hidup nggak? Hidup. Bisa makan nggak? Burung pipit aja yang nggak bekerja, dia tinggal terbang sana terbang sini, hidup dipelihara Tuhan. Apalagi kita, ciptaan ini istimewa, sempurna, punya tangan, bisa punya pikiran, akal budi. Pasti Tuhan akan. Ya. Nomor 2. Menurut ayat 31-32, apa yang Tuhan sudah tahu tentang kita? Apa ini? Memerlukan makanan kehidupan selanjutnya. Jadi Tuhan itu tahu apa yang kita Butuhkan. butuhkan. Melalui ayat 31. Ya, di sini karena itu janganlah khawatir dan berkata apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Padahal Bapa di surga tahu. Ya. Jadi Tuhan itu tahu apa yang kita butuhkan. Jadi jangan Khawatir. khawatir. Tuhan tahu kamu butuh apa. Tuhan sediakan. Ada aja jalannya. Ingat, pemeliharaan Tuhan itu tidak hanya tentang Uang. tidak hanya tentang uang. Jadi harus bersyukur buat pemeliharaan Tuhan yang lain yang dia tidak terlihat tapi ada setiap hari. Apa itu? Firman Tuhan. Kasih. Hah? Kasih. Ada setiap hari, nggak terlihat Tuhan. tapi kita rasakan setiap hari. Angin. Alkitab. Nafas.
nafas kehidupan. Ada tiap hari. Ya, ini pemeliharaan Tuhan. Hal sederhana yang kita rasakan setiap hari, tapi kita nggak sadar tuh. Kita bisa bernafas ya. Ini oksigen ini gratis, kalian bisa hidup sepuas-puasnya. Ya enggak? Ya. Kalian hidup sepuas-puasnya. Karena kalau sudah di rumah sakit, oksigen itu mahal. Ya, mahal. Kita harus bersyukur. Ini Tuhan kasih oksigen gratis. Hidup sepuas-puasnya. Di rumah sakit bayarnya mahal. Ya, kalau Bapak searching kemarin itu harga oksigen itu termurah 350.000 sampai 1.900.000. Nah, jadi kalau kalian masih bisa bernafas ini gratis. Syukur. Ya, bayangin kalau misalnya Tuhan suruh bayar, nah gimana bayarnya? Udah lah. Iya kan? Mati aja. Terus nggak bisa bayar, dicabut tuh nafasnya. Kayak listrik gitu kan. Kalau nggak bisa bayar listrik, diputus sama PLN. Sama. Kalau kira misalnya Tuhan kasih tagihan, pokoknya sehari bayar paling murah berapa? 350.000 tadi. Bapak searching 350.000. Kita hitung dulu utang kalian ada berapa sama Tuhan kalau diberikan 350.000 sehari. Ini loh kalian bernapasnya sepuas-puasnya, ini oksigennya 350.000 sehari ya. Sebulan ada berapa hari? 30. Sebulan itu 10.500.000. Setahun ada berapa belas bulan? 12. Ada 12. Kita kalikan 12. 126 juta setahun. Umur kalian berapa sekarang? 10. Kita kalikan 10. 10 tahun kalian sudah menghirup oksigen yang diberikan Tuhan sejak dari lahir. Berapakah utang kalian? 1.260.000.000. What the heck? Tuhan suruh bayar ya. Ingat bayar. Kamu sudah menghirup oksigen. Wah, bingung. Bilang mau jual minjam jual kemana? Ya, nggak bisa. Nah, itu salah satu bentuk pemeliharaan Tuhan yang setiap hari ada, setiap hari kita rasakan, tapi kita tidak sadar. Kadang-kadang kita masih merasa kurang syukur. Aku kok kayak gini, kayak gini. Padahal ini ada hal yang mahal. Itu oksigen gratis dikasih Tuhan. Ada lagi kesehatan. Bisa bangun tidur, bisa bangun pagi. Itu salah satu pemeliharaan Tuhan. Ada orang yang pagi-pagi sudah tidak bisa bangun. Keluarganya sudah dibangunin nggak bisa. Sudah meninggal. Jadi kalau kamu masih bisa bangun pagi, kamu harus sadar kalau wah Tuhan masih pelihara. Tuhan masih kasih kesempatan hidup sehari. Tak tahu kita besok apa yang terjadi. Tapi syukuri hari ini. Ya. Syukuri hari ini. Susah sehari cukuplah sehari kata Tuhan. Ya. Ingat utang kalian itu banyak tuh. Baru 10 tahun loh. Gimana kalau umur kalian sampai 60 tahun? 70 tahun. Berapa lagi yang harus kalian bayar? Itu untuk oksigen termurah 350.000. Kan ada yang sampai 1.900.000. Itu masih hitungan terkecil. Berapa lagi banyak utang kita? Teman-teman, masa kita disuruh berdoa aja masih ngeluh, ya kan? Dikasih oksigen gratis, kesehatan gratis, ya. Disuruh baca kitab, bangun pagi malas untuk berdoa. Terima kasih sama Tuhan dibangun. Jadi ya, syukur. Tuhan tahu apa yang kita butuh. Jangan cuma berpikir tentang uang aja, kebutuhan materi aja yang dipikirkan. Jangan cuma itu, karena pemeliharaan Tuhan tidak hanya itu saja. Bersyukurnya ketika dapat hadiah dari orang tuanya, wah baru dia bersyukur. Dibelikan handphone baru, dia baru bersyukur. Kalau nggak dibelikan dia ngeluh terus, malas sekolah, nggak mau mandi, nggak mau makan, nggak mau belajar. Oke. Nomor 3, ayat 33 memberikan sebuah kunci penting. Apa yang harus kita cari terlebih dahulu agar semua kebutuhan kita ditambah? Carilah dahulu kerajaan Allah. Ya, oke. Nah, ya, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya.
Jadi kejar Tuhan dulu, jangan kejar berkatnya. Berkat itu datang sendiri nanti, sumbernya dulu ya, sumbernya. Jadi kalau kita mau dapat air yang bersih, datang ke sumber mata airnya, sumbernya, biar tidak kering. Jadi kalau kita sudah cari Tuhan, kita dekat sama Tuhan, berkat Tuhan itu datang sendiri. Mau kamu banting tulang sampai kurus pun ya, kalau kamu tidak dekat dengan sumbernya, berkat itu nggak datang ya, kan berkat itu datangnya dari siapa? Dari Tuhan. Tapi kamu jauh dari sumber berkat itu, bagaimana caranya berkat itu datang ya? Nah, banyak dekat sama Tuhan, dan berkatnya datang. Cari datang dulu kerja kebenaran, dekat sama Tuhan, rajin ibadah, rajin berdoa. Walaupun misalnya orang tuanya nggak bisa antar ke gereja, kalau lihat ada keluarga teman yang mau berangkat, ikut ya. Tapi kalau udah rusak motornya, Ya, siapa masuk cuma satu keluarga itu doang yang berangkat ke gereja, pasti ada yang lain nebeng ikut ya, ikut ke gereja. Atau Sabtu malamnya itu dikasih tahu, besok aku boleh ikut nggak? malu banget Pak. Kok malu? Malu itu kalau nggak ibadah. Nanti dikirain kamu miskin ya. Masa gitu? Nggak mungkin, nah itu kan pemikiranmu aja. Oke, yang keempat, berdasarkan bacaan ini, nasihat awal apa yang bisa kalian berikan kepada siswa tentang kekhawatirannya? Ya, jangan menyerah, karena kamu apa nih? Kamu tidak sendiri saja. Biar dia tidak putus asa. Karena menurut Bapak, ya dia punya tantangan, tapi tantangannya ini belum terlalu berat ya. Karena dia masih bisa sekolah, cuman dikurangin saja fasilitasnya. Bukan berarti dia tidak dapat uang jajan kan? Ya, uang jajannya dikurangi. Les musik, nggak les musik kayaknya nggak masalah ya. Belajar di rumah juga bisa lah. Kecuali lesnya yang memang benar-benar bercenggangan, dia mau ujian apa gitu. Kan les musik. Kalau mainan kan ya enggak, bukan kebutuhan pokok ya kan. Kecuali makan minum. Jadi itu tentang pemecahan masalahnya seperti itu. Dia harus banyak bersyukur dengan keadaan, karena banyak orang yang jauh lebih tidak beruntung dari dia. Ya, ada banyak anak-anak yang harus ngamen dulu. Itu bukan untuk sekolah, tapi untuk makan. Mereka ngamen mulu banyak ya. Sekarang ya, ini untuk kreativitas kalian ini, kalian diminta untuk memberikan pertolongan ya, kepada Siska. Misi kelompok melanjutkan pendidikan dengan melihat kisah lain. Sebuah paket pertolongan. Ya, paket pertolongan untuk Siska ada dua pilihan. Yang pertama, poster nasihat. Ya, kalian boleh bikin poster. Tahu kan poster itu kayak tempelan-tempelan depan kelas itu. Ada gambar, ada kata-katanya. Poster kayak misalnya, buanglah sampah pada tempatnya karena kebersihan sebagai iman. Itu poster itu. Ada gambar keranjang sampah, ada orang yang buang sampah, itu nama poster. Ini sudah Bapak siapkan. Ini ada dua kertas karton, ini ada kertas berwarna. Kreativitas kalian terserah nanti mau dibikin bentuknya apa. Itu pilihan pertama, membuat poster. Kasih judul. Contohnya, Siska kamu tidak sendiri. Terus isinya nanti ada ayat emas, dipilih dari Alkitab, dari Matius 6 atau 1 Raja-Raja 17. Terus berikan kata-kata penyemangat buat Siska. Kasih kata-kata penyemangat dalam poster itu. Terus berikan
berikan gambar-gambar yang relevan. Relevan. Ya, yang relevan yang sesuai. Pakai bentuk boleh. Ya, boleh. Atau dari sini kalian bentuk misalnya emoticon smile yang kuning-kuning itu loh. Alamak. Ya. Yang ada semua guys. Iya, Nah, ekspresi. Iya, ekspresi itu boleh kasih. Ini Dicampur boleh, nanti ini matanya, ini bagian apanya, ini kasih hati kah, gitu ya. Oke, itu pilihan pertama. Boleh juga bikin surat untuk Siska. Ya, surat untuk Siska. Tulislah sebuah surat yang tulus untuk Siska. Isinya masa gitu ya. Besar dong. Iya. Nah, itu belum. Ya, ini ada pilihan kedua surat. Siapa tahu kalian kan suka nulis, bikin surat. Tunjukkan bahwa kalian mengerti perasaan. Ceritakan kembali tentang pemeliharaan Tuhan dari Matius 6. Berikan saran praktis yang bisa ia lakukan, misalnya bersyukur untuk hal kecil, berdoa, itu isi suratnya. Oke, udah paham? Silakan jadi Pak. bekerja. Ini loh ada. Ini bisa dijadikan amplop, itu isinya nanti ditarik di nanti. Oh iya. Ini tidak apa. Amplop kayak gitu bentuknya. Loh iya Pak. Kita bisa digunting di lem. Jadi bentuknya ini. Ini posternya di sini. Tapi ini kamu nanti tinggal tempel, kasih tulisan Ini bagus. mana Ini loh tinggal kamu, ini jadi amplopnya. Ini kan bisa tinggal gunting. Amplop itu kan gini. Jadi kamu tinggal gunting di sini, lem. Gunting di sini, lem. Terus nabrak dan terus. Ini bisa juga terbagi dua biar nggak terlalu besar. Besar lah. Bukan. Kok? Oh, itu terlalu dalam. Lemnya. Bapak itu copot di ulang. Iya.
ini aja bulatnya itu emotikonnya itu bukan ini gambarnya tapi nanti digolong ini misalnya bulat ini nah, ini gunting terus matanya digunting lagi belum tinggal dilem. Ini buat korupsi, buat pejabat-pejabat nasional negara Indonesia. Pikirin dulu judulnya juga posternya kamu mungkin apa lagi kan poster ya ini loh berarti judulnya apa dulu pakai pewarna itu ada pewarna tuh Iya, saya mau mati. Enggak, serah landscape itu kecil kan, Mbak. Masih udah kayak gini, nanti kan, iya bagus ini kita kayak gini, kita tambahkan kayak gini, dan lanjut amplop. Nanti isinya kita buka, nggak ada apa-apa.
isinya dulu aja, isi suratnya apa, ini contohnya. Tuliskan bahwa kalian mengerti perasaannya. Ya, dituliskan di sini. Siska, saya merasa berat. Ya. Boleh Pak nanti aku buku sampai itu. Ya, isinya apa? Tuliskan bahwa kalian mengerti perasaannya. Gimana cara menulis surat? Dear Siska, teman terbaikku. Ya. Untuk Siska, teman terbaikku. Ya, boleh Siska, teman. Siska, teman terbaik. Ini boleh dibawa pulang Pak. Janganlah kau beneran kasih sama Siska nanti. Siska, kakaknya Sia. Ini kepeleng aku Pak. Siska Tayo. Dibikin gambar Pak atau pencet aja. Berarti nanti kalau surat ini cari di Alkitab Pak. Yang poster, wih. Ini kan ada di tutupnya dibaca dong. Judul Judul menarik. itu nama judul. Satu ayat. Kalau yang surat ini petunjuknya. Ceritakan kembali tentang kasih Tuhan. Ditulis Pak satu ayat Mas. Kasih tahu dia Tuhan itu tahu semua kebutuhan kita di ayat di Matius tadi 24 sampai 25 sampai 34 tadi. Berikan saran praktis yang bisa ia lakukan, misalnya bersyukur. Kenapa itu tidak pada diri sendiri Pak? Kita kan mau memberikan solusi buat Siska tadi pakai pertolongan. Ya itu ya. Malah kok diri sendiri. Melakukan sendiri lah kalau buat diri sendiri, masuk buat surat untuk diri sendiri. Kok malah ini ayat Mas. Dipilih tuh. Tadi ada Ini satu kok, raja-raja Mas. juga. Ini ada emasnya, berarti kamu tulis Alkitab emas. Ini ada satu raja-raja 17. Nah, itu kan dia diberikan pertolongan tuh. Jadi pilih aja misalnya di ayat yang ini, yang ayat 7 misalnya. Atau boleh dari ini dengan Yesus kita ini. Saya dulu kerajaan Arabnya Dalam itu Pak misalnya satu lagi 17 dari dulu gitu ya. ya jadi Matius ayat Saatnya jam ketiga dimulai. It's time to begin the third lesson. Saatnya jam ketiga dimulai. It's time to begin the third lesson.
dia pakai bahasamu. Ingatlah bahwa Matius 6 Tuhan itu apa? Tuhan itu menciptakan kita, menyuruh kita untuk tidak khawatir, burung-burung apapun di ladang saja Tuhan pelihara. Itu pokoknya sesuai dengan Matius kita. Nah, ini nanti untuk tutup suratnya. Nih, itu kamu masukin di sini. Jadi kembali. Kalau mau kasih ke siswa langsung, Pak. Kasih katanya. Ini seakan-akan kamu lagi Ngapain? ini dengan semangat. Kalau itu orangnya tidak nyata. Bawa lah, Pak. Pulang. Biar dia kenang-kenangan dan nggak tahu. Besoknya udah nggak ada. Saya yakin. Iya, sangat. Benar-benar relevan tuh adalah Relevan. Buat teman-teman yang sesuai. Kalau misalnya jaga kebersihan, gambarnya pasti tentang buang sampah lah. Pak, kalau kayaknya ingatlah Matius 6 bahwa Tuhan sudah tahu tentang kita perusahaan. Boleh dihias-hias ya, ini ada pewarna. Atau mungkin mau di blok merah kah, kata-katanya mau di blok kuning gitu ya. Boleh caranya di blok kuning dulu. Di blok kuning dulu. Aku tulis semua dulu. Ini poster. Poster kan harus menarik. Tapi kayak apa ya, kalau tersusun rapi, aku kamu sampai ulang ya. Misalnya di kertas merah ini, di kertas merah ini. Nah itu terus tulisnya dulu, biar tidak ada coret-coret masuk surat isinya berantakan.
Jadi kayak gini. Jadi makin semangat. Emosi bawa bacanya. Soalnya di mana? Enggak sih. Mana tahu? Kamu berani pakai? Letakkan mau apa? Pangkulan. Ya, alhamdulillah. Gak boleh lah. Dikasih orang. Mamanya dia mau punya uang, anaknya mau. Anak-anaknya mau mana enggak? Bilang juara. Kalau susah, aku juga. Kita sama gitu ya. Dia merasa tidak. Apa yang dia orang yang nyuruh karena tidak hanya kami yang susah. Aku juga ya. Ternyata kita sama. Semangat curhat, ngasih semangat sama orang. Yes. Kasih ngomong ada apa? Siapa tahu nanti kita diundang. Apa isinya gak sama cuma tambahin jajan. Bukan, misalnya misalnya mama aku kan Pak, dia kayak diajak ke kondangan orang masukin uangnya, nggak usah beli amplop lagi, habis uang ini Pak, kasih uang aja. Wih, aku pernah sabar aku gambar. Aku gambar orangnya apa? Makanya dia aku. Ya, tadi pas kayak gitu dia ini kan dia belum Oke, sudah. Ya udah dibayangin aja. Cepat yuk. Kita sudah mau habis jam. Dah, nih tadi. Kita oh malah bapak nih datang. Tidak baik Pak kalau mau iri dia aja. Dia tidak cukup belajar kalau begitu.
Bapak Ibu disampaikan. Nah, kayak kaki ya. Tuh kan Dia dia. harus pakai penggaris-penggaris kelamaan. Itu bisa tidak. Nah, kamu tinggal ikutin yang atas. Udah Karena karena kamu bisa melewati semua ini. Jangan untuk menyerah. Jangan untuk menyerah. Karena semua ada jalannya. Semua ada jalannya. Di sini masuk ke sini. Ingatlah, maju semua. Ingatlah, maju semua. Ayat 25 sampai 34. Bahwa Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Apa yang menjadi kebutuhan kita. Ini masih spasi kalau pendalam. Kalau pendalam. Kita berdoa. Kita berdoa. Dan terus bersyukur. Walau anak kecil kecil yang tidak beri. Oke. Sini aku juga di sini. Dari Allah. Dari siapa kamu? Terus kamu dari sahabat terbaik. Sini kamu lah. Oke, kita masuk ke amplop. Surat dari Buat Siska. Makanya kalau begini aja simple. Malah jadi cantik kan. Surat dari bilang untuk Siska. Oke, sambil Bapak Agri lagi proses ya, sambil Bapak nilai. Oke, sisi Lila baca aja, baca isi surat yang buat Siska dari atas. Untuk Siska teman perbaikan.
karena semua ada jalannya. Ingatlah Matius 6 ayat 25 sampai 34 bahwa Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Tetap berdoa dan harus bersyukur walau hanya hal kecil yang kita terima. Gimana menurut Agri isi suratnya? Ya, bagus. Bagus ya. Berarti Rila sudah bisa merasakan apa yang Siska rasakan. Karena kita sama. Dia 100 itu. Sudah bisa paham, Dia sudah bisa berempati. Matanya kayak gitu. Udah Agri posternya? Agri? Oke, coba Agri bacakan hasil Pendek aku. belajar. Nggak harus sempurna. Oke, bacakan dulu. Wah, ini bisa dipotong nanti biar belawanya nggak kosong. Oke, bacakan dulu. Siska kami selalu di sisimu. Ayat kutipan ayat emasnya. Matius 6 ayat 33. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jangan Janganlah mengira kalau tidak ada kami sisihkan. Oke. Bajunya mana? Bagus ya. Nah, jadi kalian sudah bisa memiliki rasa kepedulian ya, kepada teman yang sedang merasakan kesedihan. Kita sudah belajar bagaimana Tuhan memelihara hidup kita, bukan hanya tentang materi ya. Jadi apa saja pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita yang kalian sudah ketahui? Apa aja bentuk pemeliharaan itu? Dari nafas, Orang tua, guru, sekolah, Tuhan juga kasih kesehatan. Jadi pemeliharaan Tuhan tidak hanya tentang materi. Tuhan juga kasih orang-orang terdekat untuk memelihara kita, seperti guru juga. Guru memberikan ilmu, pendidikan buat kita di sekolah agar kita jadi orang yang kita. Orang tua di rumah mendidik, membesarkan, mencukupi segala kebutuhan keperluan kita. Ya. Ada dokter juga, ada polisi. Jadi semua orang yang ada di sekitar kita itu Tuhan berikan itu turut untuk memelihara kita. Ya, itu cara Tuhan untuk menolong orang-orang sekitar kita. Jadi harus dipahami, walau keadaan susah, tetap bersyukur, tetap berterima kasih karena pemeliharaan Tuhan tidak hanya tentang materi. materi. Ya. Sekarang coba kalian tutup mata kalian renungkan hari ini kebaikan apa yang sudah kalian terima dari Tuhan. 3 hal kecil yang sudah kalian terima hari ini yang sudah diberikan Tuhan dalam hidup kalian. 3 hal kecil yang sudah kalian terima bukti pemeliharaan Tuhan. Kalian rasakan, mengucap syukur atas segala sesuatu yang masih ada yang bisa kita syukuri pada hari ini. Jadi jangan lagi ada keluhan dalam hidup ini. Aku kok kurang beruntung ya, kok aku dilahirkan dari keluarga seperti ini ya. Oke? Jadi harus
Tuhan pelihara kita. Ingat, burung pipit, burung-burung di udara itu tidak menanam, tidak menabur. Bunga-bunga dia tidak mencampur, tapi Tuhan kita ciptaannya yang sempurna. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Minggu depan kita masuk ke asesmen sumatif lingkup materi 3 ya. Karena ini sudah pertemuan kedua, ini pertemuan ketiga itu asesmen. Jadi diingat-ingat kembali mulai dari kisahnya si Naaman sampai ke pelajaran hari ini. Bagaimana cara Tuhan memelihara hidup kita. Oke. Kita akhiri pelajaran ini dengan menyanyikan satu lagu. Kita nyanyikan lagi burung pipit yang kecil. Sebelum kita berdoa, siapa tadi doa penutup? Jangan lupa doa Bapak ya. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terluka oleh penciptanya. Oke, saya akhiri berdoa. Amin. Oke, Tuhan memberkati, Tuhan memberkati. Kumpulkan mana, jangan dibawa, jangan ditilap-tilap ya. Dia mau bawa dia. Ya. Ini hasil kerja kelompoknya tadi ya? Mana hasil kerja kelompoknya tadi? Betul. Oke, silakan.